Bab 823. Menjual informasi. Setelah Kingston Jiang kembali ke kota Jingdu, ibu kota, tidak keluar untuk sementara dan mengabaikan hal-hal lain. Karena Sky telah berjanji padanya bahwa dia tidak akan keluar untuk membuat masalah. Asosiasi Dagang Komersial Dadong tidak akan menentangnya lagi. Selanjutnya sangat mudah baginya untuk membersihkan semuanya. Sekarang dia tidak punya lawan. Sebelum pemilihan umum, terlalu mudah untuk membereskan semuanya. Selama beberapa hari berikutnya, Kingston Jiang tinggal di rumah. Karena Klutang mengatakan ingin punya anak, keduanya bekerja keras di rumah, ruang tamu, dapur dan balkon semua meninggalkan jejak aktivitas mereka. Dan ketika Diqi Xiaoyao kembali dari Manor Senjian, dia langsung tahu bahwa pedang di tangan Kingston Jiang adalah pedang pertama. Dia masih tidak bisa mengerti. Kata leluhur, pedang pertama seharusnya ada di makam kaisar pertama, kenapa sekarang ada di tangan Kingston Jiang? Selama ini, dia telah mengirim orang untuk mencari peta yang ditinggalkan oleh leluhurnya di penjara bawah tanah di belakang gunung. Pada saat ini, Diqi Xiaoyao sedang duduk bersila, menatap langit yang cerah dengan tatapan kosong. Kepala klan. Seorang klan Xiaoyao datang kemari. Diqi Xiaoyao memandang klan ini dan bertanya, ada apa? Klan ini berkata dengan suara rendah, ya, ada penemuan. Mendengar ini, Diqi Xiaoyao langsung berdiri dan bertanya, penemuan apa? Di kedalaman penjara bawah tanah belakang gunung, ditemukan sebuah ruang rahasia bawah tanah. Mendengar ini, Diqi Xiaoyao segera bangkit dan berjalan menuju belakang gunung. Penjara bawah tanah belakang gunung adalah tempat Steve Xiaoyao pernah ditahan. Dan Steve Xiaoyao adalah seorang senior dari klan keluarga Xiaoyao, dijebak oleh Tendi Xiaoyao dan dikurung di penjara bawah tanah. Ini adalah gua alami. Pada saat ini, di ujung gua, ditemukan sebuah rumah batu. Rumah batu telah dibuka dan pintunya banyak dijaga oleh murid dari keluarga Xiaoyao. Diqi Xiaoyao datang kemari. Kepala klan. Murid yang menjaga pintu itu memberi hormat. Diqi Xiaoyao langsung masuk. Rumah batu itu tidak terlalu besar, luasnya lebih dari 100 meter persegi dan di tengah tanah terdapat tumpukan tulang belulang yang sudah lapuk sejak lama. Diqi Xiaoyao berjalan mendekat, berlutut, memandangi tulang-tulang di tanah dan dengan lembut menyentuhnya. Begitu dia menyentuh tulang itu langsung berubah menjadi abu. Lalu di antara abu yang berserakan di tanah, juga ada buku gulungan kuno. Melihat buku gulungan kuno itu, dia dengan gembira segera mengambilnya. Lihat dengan lebih dekat. Menemukan bahwa inilah peta tata letak mekanisme kaisar pertama yang dia cari. Dia tertawa terbahak-bahak, haha, ketemu? Akhirnya aku menemukannya. Bahkan jika tidak mendapatkan pedang pertama, aku bisa mendapatkan teknik pedang pertama, melatih ilmu pedang yang tak terkalahkan, maka aku akan menjadi nomor 1 di dunia. Diqi Xiaoyao sedang dalam suasana hati yang baik. Setelah tertawa puas, dia segera mengeluarkan perintah, tidak ada yang boleh membocorkan masalah ini, jika bocor sedikit saja, langsung bunuh saja. Ya, orang-orang keluarga Xiaoyao yang hadir berbicara secara bersamaan. Diqi Xiaoyao berbalik dan pergi. Setelah meninggalkan rumah batu, dia diam-diam membawa beberapa orang elit dari klan keluarga Xiaoyao ke makam kaisar pertama, ingin masuk ke makam dan mendapatkan teknik pedang pertama. Keesokannya, di Gunung Linlang. Ini adalah markas besar Linlang Pavilion. Pada saat ini, Max Bai sedang duduk di kursi kayu di depan sebuah rumah jerami dan di depannya berdiri seorang pemuda yang terlihat berusia 25 atau 26 tahun. Oh! Dia memandang pemuda di depannya dengan tatapan aneh dan berkata, katakanlah, apa informasimu? Pemuda itu berkata, informasiku ini pasti sangat berharga. Aku membutuhkan token Linlang, setelah memberikan padaku, aku akan memberikan informasi ini kepadamu. Max Bai berkata dengan datar, aku Linlang Pavilion tidak pernah ada aturan memberi token Linlang terlebih dahulu, kamu beritahu informasi dulu, jika aku pikir itu berharga, aku akan memberikannya, jika tidak berharga,
aku akan mengambil barang lain sebagai gantinya. Informasi Linlang Pavilion adalah nomor 1 di dunia. Itu karena Linlang Pavilion telah berdagang dengan petarung master kuno. Selama informasi itu berharga, Linlang Pavilion akan memberikan token Linlang. Mereka yang memegang token Linlang dapat meminta Linlang Pavilion untuk melakukan satu hal. Dalam hal ini, Linlang Pavilion akan menyetujui apapun kecuali pembunuhan dan pembakaran. Dan Linlang Pavilion akan memberikan informasi yang dikumpulkan kepada orang lain dan membiarkan orang lain melakukan pekerjaannya. Pemuda di depannya berasal dari klan keluarga Xiaoyao. Dia berbisik, "Aku tahu asal-usul klan keluarga Xiaoyao." Max Bai berkata dengan datar, "Kamu katakanlah." Orang dari klan keluarga Xiaoyao berbisik, "Klan keluarga Xiaoyao diwarisi dari era Kaisar pertama. Saat itu, untuk bisa panjang umur, Kaisar pertama mengirim guru nasional Su Fu pergi ke laut untuk mencari obat dewa. Guru nasional bertemu Phoenix dan bertarung dengan Phoenix, tetapi hanya beberapa orang yang selamat. Nenek moyangku dari klan keluarga Xiaoyao adalah salah satu yang selamat." Su Fu mengatakan bahwa darah Phoenix dapat membuat orang panjang umur, jadi Kaisar pertama menempa sebuah pedang dan membuat satu teknik pedang, berniat untuk membunuh Phoenix, tetapi sampai akhir hayatnya Kaisar pertama tidak pernah pergi untuk membunuh Phoenix. Pedang pertama dan teknik pedang pertama ada di makam Kaisar pertama. Dulu, nenek moyang klan keluarga Xiaoyao adalah pengawas kastor makam. Dia tahu bahwa dia akan mati dan dikubur hidup-hidup di makam, jadi sebelum dia meninggal, dia diam-diam menyalin peta tata letak mekanisme makam Kaisar pertama. Sekarang leluhurku Tendi Xiaoyao sudah meninggal dan leluhur sebelum meninggal telah mewariskan kemampuan bertarung kepada kepala klan Diki Xiaoyao. Kepala klan sudah menemukan peta tata letak mekanisme makam Kaisar pertama dan kini telah membawa orang ke makam Kaisar pertama. Senior Max Bai, menurutmu informasi ini apakah bernilai dengan sebuah token Linlang? Max Bai mendengarkan dengan seksama. Setelah mendengarkan, dia mengangguk, "Yah, berita ini memang layak diberikan satu token Linlang." Saat dia berkata, dia mengeluarkan token dan menyerahkannya. Setelah keluarga Xiaoyao mengambilnya, berbisik, "Senior Bai, kamu tidak boleh membocorkan berita ini, kalau tidak aku akan mati." Jangan khawatir, Linlang Pavilion dapat bertahan sampai hari ini itu karena kepercayaan, tidak pernah mengkhianati informan. Sekarang token Linlang ada di tangan kamu, kamu dapat meminta Linlang Pavilion melakukan satu hal apa saja. Kalau begitu aku pergi dulu dan masalah ini bicarakan nanti saja. Orang dari keluarga Xiaoyao membawa token Linlang pergi. Setelah dia pergi, Max Bai memikirkannya. Ada hubungannya dengan kelahiran pedang naga yang disebut pedang Nilong, sekarang bahkan memiliki berita Phoenix, tampaknya itu benar-benar akan kacau. Makam Kaisar pertama, teknik pedang pertama. Dia berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia bergumam pada dirinya sendiri, mengatakan, Kingston yang seharusnya sangat berharap mendapat berita ini, sepertinya harus pergi ke kota Jingdu, ibu kota. Dia meletakkan tangannya di belakang badannya dan berjalan pergi. Dalam beberapa hari terakhir, Kingston Jiang tidak mengurus urusan luar. Dia sambil membuat anak dengan klutang, sambil memahami ilmu pedang Tai. Tok tok tok. Di luar pintu, ada ketukan di pintu. Kingston Jiang menyimpan pedang naga pertama, bangkit dan membuka pintu. Melihat seorang pria muda mengenakan jubah putih berdiri di pintu, tetapi dengan beberapa rambut putih. Kingston Jiang sedikit terkejut dan kemudian bertanya, "Senior Bai, mengapa kamu ada di sini?" Tamu ini adalah Max Bai. Max Bai tersenyum dan berkata, "Aku di sini punya berita yang pasti ingin kamu ketahui, secara khusus datang kemari untuk mengajakmu bekerja sama." "Betulkah?" Kingston Jiang tampak bingung dan berkata, "Masuklah dulu." Dia mempersilahkan Max Bai untuk masuk ke halaman dan membawanya ke dalam rumah. "Suamiku, ada tamu." Klutang berjalan keluar dari ruangan dan melihat bahwa itu adalah Max Bai, juga memanggil, "Senior Bai." Max Bai segera melambaikan tangan dan berkata, "Ketua Partai Sungkan,
Aku tidak berani disebut sebagai senior.